Dalam Sehari Menjadi kali ini, koresponden CNN Indonesia Roby Sofwanamin bersama fotojurnalis Probo Kusartoyo mengajak kita jalan-jalan ke kota Kudus, Jawa Tengah. Di tempat ini salah satu jajanan yang paling khas adalah jenang kudus. Apa proses produksinya dan bahan baku sampai jadi jenang? Berikut liputannya. Panas ya, masih panas banget ya. Waduh. Coba tantangannya nggak ada ukuran, motong tapi rata-rata biar 20 gram gimana caranya? Selamat datang di kota Kudus, Jawa Tengah. Selain menikmati keindahan arsitektur Masjid Menara Kudus, kita juga bisa menikmati jajanan khas kota Kudus yaitu jenang. Bagi masyarakat Kudus, jenang tidak hanya jadi jajanan biasa, melainkan jajanan yang memiliki nilai cerita sejarah peninggalan dari Kanjeng Sunan Kudus. Penasaran dengan proses pembuatan jenang Kudus? Saya mendatangi salah satu tempat produksi jenang Kudus yang sudah turun-temurun hingga 3 generasi, yaitu Jenang Mubarok. Seperti biasa ya, selamat pagi. Dari pagi-pagi saya di Kudus penasaran dengan proses produksi jenang. Ini saya sudah ada satu tempat produksi yang mudah-mudahan boleh untuk lihat. Selamat pagi Pak. Pagi. Iya, wah saya ini datang. sampai di Kudus ternyata paling khas jenang. Ya. Saya pengen penasaran lihat proses produksinya jenang di Kudus ini. Monggo, Boleh ya? Monggo. Beruntung sekali saya boleh melihat proses pembuatan jenang Kudus. Berbeda dengan tempat produksi yang masih tradisional, di tempat ini proses produksi jenang sudah dilakukan dengan sistem modern menggunakan mesin. 3 apa? 3 generasi. Waduh, udah 3 generasi. Pantesan ini harus ganti baju kan? Iya, ganti APD ini ya, ada APD. Waduh, ini Dan juga bermasker. Ini kita harus pakai ini. Nah. Salah satu bahan baku untuk membuat jenang Kudus adalah kelapa. Untuk mengolah kelapa menjadi santan, ternyata prosesnya cukup panjang. Dari mulai mengupas buah kelapa hingga mencukil buah kelapa dari batoknya saja sudah cukup menguras tenaga karena dikerjakan secara manual satu persatu. Jadi dalam sehari paling tidak kelapa yang dibutuhkan sebanyak 750 kg. Wow, banyak sekali ya. Kebutuhan kelapanya cukup tinggi. Untuk satu ember itu 15 kilo kelapa. Dalam sehari itu sampai 50 ember ini loh. Setelah kelapa dicuci bersih, lalu parut. Untuk proses pemarutan sudah dilakukan dengan menggunakan mesin seperti ini. Jadi walaupun jumlahnya banyak, prosesnya relatif lebih mudah dan cepat. Tapi kalau jumlahnya banyak, ya butuh waktu lumayan lama. Ya, ini udah siap. Udah siap, ini udah. Oh. Wah, ini dibawa ke. Wah, ini tinggal diperas. Diujek dulu. Oh. Masukin sini ya. Udah, apa Pak? Oh iya. Wah. Untuk menghasilkan kelapa yang maksimal, kelapa yang sudah diparut kemudian diwenyet atau dihaluskan kembali selama 3 menit sebelum akhirnya diperas atau diambil santannya. Santan yang pertama diambil ini namanya santan kani. Santan ini selanjutnya akan dicampur dengan tepung beras ketan. Selanjutnya parutan kelapa akan diwenyet lagi untuk diambil santan kembali. Nah, santan yang kedua yang lebih encer ini nantinya digunakan untuk merebus dan mencairkan gula Jawa atau gula merah. Berbeda dengan cara tradisional yang membutuhkan tenaga ekstra, dengan cara modern menggunakan bantuan mesin, pekerjaan akan terasa lebih ringan. Tinggal pencet. Oh ya, stop. Ini keasikan main ini nggak inget ininya penuh. Selanjutnya ampas kelapa akan disingkirkan karena tidak dipakai. Tapi jangan dibuang karena ampas kelapa ini sudah ada pembeli yang siap menampung.
Oh iya, untuk menjaga kualitas di tempat produksi ini, setiap santan yang dihasilkan akan diambil sampelnya untuk selanjutnya dilakukan uji laboratorium guna mengetahui kandungan krim. Jadi tiap kelapa bisa beda-beda ya? Beda-beda. Bisa beda. Beda-beda ketebalan krim santannya. Oh. Yang penting kita masih dalam standar, itu masih bisa Bisa masuk. Setelah selesai menyiapkan santan, tahap selanjutnya adalah menyiapkan gula. Pada tahap ini, santan yang encer tadi akan dimasak untuk melarutkan gula Jawa seperti ini. Santan dan gula yang sudah direbus sampai mencair, kemudian disaring agar saat diolah menjadi jenang, nantinya bersih. Nah, biar kualitasnya bagus, nanti tidak ada kotorannya. Sebelum nanti dicampur, disaring seperti ini. Setelah menyiapkan olahan kelapa, tahap selanjutnya adalah menyiapkan tepung beras ketan. Sebelum dicampur dengan gula yang sudah direbus mendidih, tepung beras ketan dicampur santan yang kental. Nah, agar tercampur merata, proses pencampuran menggunakan mixer jumbo seperti ini. Setelah tepung dan santan tercampur, kemudian masukkan ke dalam olahan gula dan santan yang sudah mendidih. Proses memasak membutuhkan waktu paling cepat 4 hingga 5 jam. Meski telah menggunakan mesin modern, proses memasak jenang kudus masih menggunakan kayu bakar. Setiap kawah mesin yang digunakan untuk mengolah jenang, di bagian bawahnya terdapat kompor tungku yang bahan bakarnya menggunakan kayu bakar. Bahan bakarnya masih pakai kayu seperti ini. Jadi tiap kompor, tiap itunya dapur untuk pemanasnya pakai kayu bakar. Pada hari biasa, tempat produksi jenang ini bisa memproduksi jenang 20 kawah. Selain memproduksi dengan rasa original, tempat ini juga memproduksi berbagai varian rasa seperti nangka, durian, dan juga wijen. Setelah menunggu 4 jam lebih, akhirnya jenang matang. Tapi sabar dulu, karena proses belum selesai. Jenang yang sudah matang harus dipindahkan ke dalam nampan. Udah matang tadi, udah dipencet nih, tinggal mindahin. Wah, ini nggak panas banget toh? Panas. Panas ya, masih panas banget ya. Waduh. Karena penasaran, saya mencoba mengambil jenang yang baru saja matang dan masih panas. Awalnya ragu juga takut terkena panas, tapi saya harus mencoba. Nih, setelah dimasak 4 jam lebih, wah ini udah matang. Udah matang, ini tinggal ngambil. Cara ngambilnya begini. Set. Dikit aja nggak? Kurang ya? Udah. Nah, plastik. Jenang yang sudah jadi ini selanjutnya dibawa ke ruangan pendingin. Yang udah jadi kita mau masuk ke pendinginan. Ini tinggal mau nyatanya besok ya Pak ya? Iya, besok. Ini masih banyak tuh, masih belum jadi. Tidak hanya bahan baku yang harus dijaga kualitasnya, jenang yang sudah matang juga harus dijaga kualitasnya dengan cara mengambil sampel tiap kawah. Kalau tidak sesuai dengan standar, maka harus diolah lagi sampai sesuai standar. Selanjutnya proses pengemasan. Jenang yang sudah didinginkan selama 1 malam dikemas dengan cara dipotong dan dibungkus satu persatu seperti ini. Ya, untuk proses yang satu ini memang harus dilakukan secara manual. Tiap potong kurang lebih 20 gram. Jadi proses ini harus dilakukan oleh tenaga terlatih yang sudah memiliki kemampuan memperkirakan secara akurat. Dan para ibu-ibu inilah yang punya peran penting saat proses pengemasan jenang. Ibu-ibu ini sudah menahun bekerja untuk membungkus jenang. Bahkan ada yang sudah lebih dari 40 tahun bekerja di tempat ini, alias sudah melalui 3 generasi. Coba tantangannya nggak ada ukuran, motong tapi rata-rata biar 20 gram gimana caranya? Meski sudah memperhatikan dengan cara seksama, upaya saya mencoba membungkus jenang ternyata gagal, alias potongan tidak presisi. Dah, deh. Lulus. Lumayan. Lulus. Berhasil.
berhasil ya, tapi ini coba disamakan sama yang ini ya. Ya sudah. Yo, kurang panjang dikit. Kurang panjang ya, tapi masuk kategori berhasil katanya. Iya. Jadi karena ini hasilnya nggak sesuai standar, ini saya nikmati saja. Iya, ini dimakan saja. Wah, ini ya sensasinya makan jenang kudus langsung di pabriknya, tempat produksi, masih anget, masih fresh, baru seger. Enaknya. Menurut Mafaz Andarmoyan, generasi ketiga pengelola usaha jenang Mubarok Kudus, proses pembuatan jenang ini sudah berubah dari awalnya secara tradisional. Saat ini sudah berkembang memproduksi dengan cara semi modern, bahkan produk yang dihasilkan juga sudah berbagai varian. Perkembangan dari generasi ke generasi itu luar biasa pesatnya, apalagi dari generasi ketiga. Dari generasi pertama itu masih manual, masih pengadukan pembuatan kawah itu masih manual. Kemudian generasi kedua mulai tumbuhlah ide dengan mesin, dengan menggunakan mesin mixer. Menurut sejarah, jenang kudus mulai ada sejak tahun 1910. Dalam perkembangannya, jenang kudus tidak hanya berkembang di wilayah desa Kaliputu, namun berkembang di kota Kudus dan menjadi oleh-oleh khas kota Kudus. Dan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, pengemasan jenang kudus kini juga semakin modern dan menarik, lengkap dengan inovasi varian rasa. Nah, ini kalau zaman dulu itu jualannya seperti ini ya Bu ya? Zaman dulu jenang jualannya seperti ini. Nanti kalau mau beli dipotong-dipotong. Kalau segini berapa harganya? 25. Nah, sekarang sudah dikemas dalam bentuk jenang seperti ini. Ada rasa wijen, ada nangka, ada jahe, ini ada durian. Nah, kayaknya yang wijen coba deh Bu, satu Bu. Nah, ini wijen. Oh, tuh. Nanti selamat mencoba. Roby Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Kudus, Jawa Tengah. Transmart Full Day Sale hadir menemani aktivitas Anda. Catat, hari ini mulai dari toko buka hingga pukul 22 malam serentak di seluruh gerai Transmart se-Indonesia. Nikmati belanja berbagai produk dengan diskon besar-besaran. Diskon hingga 50% ditambah 20% bagi pelanggan yang menggunakan Alo Prime, kartu kredit Bank Mega atau kartu kredit Bank Mega Syariah.